Shalom, selamat pagi Ibu, Bapak, dan Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita akan bersama-sama mendasari ibadah hari Pentakosta saat pagi hari ini dengan firman Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-21. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu, di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus, berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat, dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersama-sama bersehati memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami akan belajar kebenaran firman-Mu di hari kami bersama-sama memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Tuhan, tolong kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami benar-benar Tuhan mampukan untuk mengerti apa yang menjadi rahasia firman Tuhan, dan terlebih dari itu, kami tidak hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami juga akan melakukan firman ini dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Pentakosta kalau kita mau lihat dari konteksnya, konteks PL, Pentakosta adalah hari memperingati turunnya firman Tuhan melalui loh batu yang dibawa Musa.
Sedangkan Pentakosta di konteks perjanjian baru adalah memperingati hari raya panen ketika mereka mendapat berkat Tuhan, mereka panen gandum, di hari pertama memanen sampai hari yang ke-50, mereka peringati dengan penuh sukacita hari raya panen atau hari raya 7 minggu. Dan ketika konteks saat ini, kita mengenal Pentakosta adalah hari pencurahan Roh Kudus, penggenapan janji Tuhan kepada para murid, bagaimana para murid pun penuh dengan Roh Kudus yang dijanjikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun orang di dunia ini yang mau percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan Juru Selamat, kalau orang itu tidak punya Roh Kudus di dalam hatinya. Dan mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dikatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, dikatakan semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Siapa orang percaya ini? Kalau kita melihat konteks sebelum pasal 2 ini Bapak Ibu, kita tahu bahwa sekitar 120 murid-murid Tuhan. Mereka selalu bersama-sama sehati untuk memuji, memuliakan Tuhan, berdoa bersama-sama. Dan saya percaya bahwa yang dimaksud firman Tuhan semua orang percaya di sini adalah para murid itu sendiri. Artinya ketika para murid disebut sebagai orang percaya, berarti mereka sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Nah, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka para murid pun mengalami yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Dikatakan hal itu di ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi saudara, para murid-murid yang sudah percaya kepada Tuhan, sebenarnya mereka sudah memiliki Roh Allah, Roh Kudus itu di dalam hidup mereka. Dan ketika penggenapan janji Allah, ternyata Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada mereka, maka mereka pun menjadi penuh oleh Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam gelas ini ada air. Hanya saja air ini tidak penuh, hanya setengah gelasnya. Dan di tangan kanan saya ini juga ada air. Dan saya akan mengalirkan, mencurahkan air ini ke dalam gelas yang berisi setengah ini. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika saya mencurahkan air ini ke dalam gelas yang hanya setengah ini. Terus saya alirkan, terus saya curahkan, dan terus mengalir seperti ini, terus dan terus. Kira-kira apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah air dalam gelas ini akan menjadi penuh dan akan luber sampai kemana-mana. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah gambaran ketika orang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya. Hanya saja roh itu belum penuh. Dan ketika Tuhan menggenapi janji akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran atau Roh Kudus ini, maka para murid ini menjadi penuh oleh Roh Kudus. Jadi bagaimana ketika orang-orang yang dikasihi Tuhan atau murid-murid Tuhan ini penuh oleh Roh Kudus, hidup mereka seperti apa? Dan apa sih yang dimaksud dengan orang yang penuh dengan Roh Kudus? Kita mari akan belajar bersama-sama saat pagi hari ini. Jadi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang yang penuh oleh Roh Kudus adalah orang yang di mana pikirannya, hatinya, perasaannya, kehendaknya, emosinya, kelakuannya, sikapnya, pikirannya, semuanya itu di dalam kuasa Roh Kudus. Kita mari perhatikan bersama-sama di ayat yang keempat, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Jadi ketika Roh Kudus turun atas hidup mereka yang termanifestasikan dengan adanya
Suara seperti angin yang keras memenuhi ruangan di mana mereka duduk. Dan juga termanifestasikan seperti adanya lidah-lidah api yang hinggap di dalam diri mereka, Bapak Ibu. Itulah tanda mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan ketika mereka penuh oleh Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa lain. Bahasa lain itu bahasa apa? Kalau kita mau pelajari secara utuh perikop ini, Bapak Ibu, ternyata adalah bahasa-bahasa dari orang-orang yang saat itu berkumpul dari berbagai penjuru dunia. Ada orang yang berasal dari Mesopotamia, ada yang berasal dari Kreta, Arab, dan lain sebagainya. Mereka adalah orang-orang Yahudi yang dulu berdiaspora, pergi meninggalkan Israel, pergi ke seluruh negeri di penjuru dunia, dan ketika hari Pentakosta, mereka memperingati hari Pentakosta, mereka balik lagi, mereka mudik ke Yerusalem untuk memperingati bersama-sama hari Pentakosta. Jadi kembali Bapak Ibu, ketika para murid ini penuh dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain. Ini penting kita perhatikan bersama-sama. Mereka menerima kemampuan berbahasa lain. Ini pekerjaan roh. Jadi yang pertama kali terjadi adalah ketika mereka penuh oleh Roh Kudus, mereka menerima. Apa yang mereka terima? Kemampuan. Kemampuan untuk apa? Berbahasa lain. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya simpulkan bahwa ketika seseorang itu penuh dengan Roh Kudus, maka orang itu akan menerima yang baik daripada Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa ketika hidup saya dan saudara pun penuh dengan Roh Kudus, sesuatu yang baik yang berasal daripada Tuhan, itu akan kita terima. Apapun itu. Apapun yang berasal dari Tuhan, itu baik untuk saya, saudara, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan, jika memang itu berasal daripada Tuhan, maka akan mendatangkan kebaikan untuk manusia. Apapun yang berasal daripada Tuhan, yang diberikan kepada manusia, itu pasti akan berdampak baik. Jadi ibu bapak dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kehidupan kita. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, itu pasti baik untuk panjenengan. Apapun itu. Jadi kalau kita menerima berkat-berkat Tuhan secara jasmani, itu baik untuk kehidupan kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Ketika kita menerima pekerjaan itu dari Tuhan, itu pasti pekerjaan itu akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau kita mendapatkan istri, itu pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau kita mendapatkan suami, itu pasti akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Kalau kita mendapatkan anak yang daripada Tuhan, itu pun pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Apapun yang berasal dari Tuhan, pasti akan mendatangkan kebaikan untuk hidup saya dan saudara. Jadi saudaraku dan kasih Tuhan, apapun yang berasal dari Tuhan, itu pasti baik. Jangan kita hanya mau yang baik saja dari Tuhan. Kadangkala Tuhan pun izinkan sesuatu yang buruk menimpa kehidupan kita. Menurut kita. Tetapi sebenar-benarnya itu adalah hal yang baik. Yang dari Tuhan yang diberikan kepada saya dan saudara. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jangan kita seperti istrinya Ayub. Yang dimarahi Ayub gara-gara istrinya Ayub meminta Ayub untuk mengutuki Tuhan karena apa yang sudah dialami oleh Ayub. Kemudian Ayub menghardik istrinya ini. Apakah engkau hanya mau yang baik saja daripada Tuhan? Jadi Bapak Ibu, kalau saat ini pun kita mengalami hal yang kurang baik menurut kita, itu belum tentu adalah sesuatu yang buruk untuk kita. Karena semua yang Tuhan izinkan untuk kita terima, itu baik adanya. Katakan bahwa tidak ada yang salah dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun keadaan yang kita alami, sepahit apapun yang kita rasakan saat ini, itu baik yang daripada Allah.
Dan mari, kalau kita adalah orang-orang yang penuh dengan oleh Roh Kudus, kita akan mau menerima apa yang daripada Tuhan. Menerima apa? Kemampuan. Untuk apa? Untuk menikmati setiap apa yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan kemampuan itu, saudara. Seperti halnya para murid. Ketika para murid ini penuh oleh Roh Kudus, mereka mendapatkan sesuatu yang daripada Allah, yaitu kemampuan berbahasa lain. Dan ternyata kemampuan berbahasa lain ini berdampak sangat luar biasa bagi kemuliaan Tuhan. Jadi saudaraku, apapun yang kita terima dari Tuhan saat ini, mari kita penuh rasa syukur menerima itu. Baik senang, baik itu menyedihkan, baik itu menjengkelkan, baik itu menggembirakan. Apapun yang berasal daripada Tuhan, Tuhan izinkan diberikan kepada kita, mari kita terima itu. Karena pasti Tuhan punya maksud dan pasti semuanya baik untuk saya dan saudara, dan tentu semua untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ibu, bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya orang yang penuh dengan Roh Kudus adalah orang-orang yang mau menggunakan apa yang diberikan Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ini yang saya katakan tadi, bahwa bahasa yang diterima oleh para murid ini ternyata berdampak luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena waktu itu, saudaraku, orang-orang Yahudi yang saleh maupun orang-orang yang menganut agama Yahudi yang bukan dari bangsa Yahudi pun datang di Yerusalem. Untuk apa? Untuk memperingati hari Pentakosta. Dan mereka datang itu dari seluruh penjuru dunia, Alkitab katakan. Mereka datang dari Frigia, Mesopotamia, dari Kreta, dari Arab, dan lain-lain sebagainya. Dikatakan di sini. Akan aku baca. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamilia, Mesir dan daerah-daerah lain, daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Ada banyak orang dari negara-negara yang berkumpul di Yerusalem, dan mereka semua mendengar para murid ini berbahasa seperti bahasa mereka yang mereka gunakan di asal negeri mereka. Mereka mendengar para murid yang notabene adalah orang-orang Galilea ini memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa-bahasa lain, di mana adalah bahasa-bahasa orang-orang tersebut tadi, yang bahasa itu digunakan oleh mereka di negeri asal mereka. Ibu, bapak, para murid tidak pernah kuliah bahasa. Para murid tidak pernah kuliah tentang sastra atau apapun, tetapi para murid memiliki kemampuan untuk berbahasa lain. Ini pekerjaan siapa? Tidak lain, tidak bukan. Ini adalah pekerjaan Roh. Dan ketika para murid ini menerima kemampuan berbahasa lain, para murid ini tidak hanya diam. Tapi para murid apa? Ngomong. Para murid apa? Bicara. Para murid bersaksi tentang siapa? Tentang Tuhan. Bagaimana dengan bahasa-bahasa orang-orang tadi, Bapak Ibu? Bahasa-bahasa dari negara-negara lain tadi. Para murid menceritakan, mensaksikan perbuatan besar Tuhan mereka. Mereka bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka bersaksi supaya nama Tuhan dimasyhurkan. Dan pada akhirnya berita tentang Yesus Kristus Sang Mesias ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Melalui siapa? Melalui orang-orang yang datang ke Yerusalem, yang mendengar mereka berbicara dengan bahasa-bahasa mereka yang ini di luar batas nalar kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, akan menjadi percuma jika Tuhan memberikan bahasa, kemampuan kepada mereka untuk ngomong dengan bahasa lain, tetapi para murid hanya diam. Nama Tuhan tidak akan dipermuliakan. Akan menjadi percuma ketika para murid penuh dengan Roh Kudus, diberikan kemampuan
untuk berbicara dengan bahasa lain, tetapi mereka tidak mau bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan tidak akan pernah dipermuliakan, tetapi akan berbeda. Ketika mereka penuh Roh Kudus, Tuhan memberikan kemampuan kepada mereka untuk berbicara kepada banyak orang dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh negara-negara lain, dan mereka mau berbicara, bersaksi, bercerita tentang Tuhan mereka, maka dampaknya luar biasa. Bagaimana seluruh dunia pada akhirnya mendengar kesaksian, cerita tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Nampaknya sepele, hanya bahasa yang diberikan Tuhan. Tetapi ketika bahasa itu digunakan, maka dampaknya nama Tuhan dipermuliakan di seluruh dunia. Amin. Jadi Bapak Ibu, kuncinya adalah ketika kita menerima segala sesuatu dari Tuhan, apapun itu, baik berkat, baik kepandaian, baik kemampuan untuk bermain musik, bernyanyi, untuk berorganisasi dan sebagainya. Ketika Tuhan memberikan kemampuan kita seperti itu, kalau tidak kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan, pengkhotbah bilang apa? Semuanya sia-sia. Semuanya akan menjadi sia-sia. Hidup saya dan saudara akan menjadi sangat lebih luar biasa dipakai Tuhan ketika kita mau menggunakan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu, lebih banyak mana yang sudah kita terima dari Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada kita gunakan untuk kepentingan kita pribadi, dengan kita gunakan untuk kepentingan kemuliaan nama Tuhan. Mari jujur. Kita bertanya kepada diri kita sendiri. Ketika kita menerima segala sesuatu yang daripada Tuhan, lebih banyak yang kita gunakan untuk kepentingan kita atau untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus. Tentu kalau kita mau perbandingkan Bapak Ibu, kita harus jujur bahwa segala sesuatu yang sudah kita terima dari Tuhan itu lebih banyak yang kita gunakan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tetapi firman Tuhan menegur kita semua pada saat pagi hari ini. Ketika Roh Kudus itu memenuhi hati saya dan saudara, maka tidak hanya kita mau menerima daripada yang daripada Tuhan, tetapi kita juga mau menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mari jadilah orang yang benar-benar mau menggunakan apa yang sudah kita terima untuk kemuliaan Tuhan. Jadi mari kita gunakan berkat-berkat yang sudah kita terima daripada Tuhan, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun berkat-berkat itu, jangan pelit-pelit lah sama Tuhan. Semua daripada Tuhan kok, ya kan? Jangan hitung-hitungan lah sama Tuhan. Semua kan ya berasal dari Tuhan. Kalau orang itu sadar Bapak Ibu, bahwa semua yang dimilikinya itu berasal daripada Tuhan. Wow, itu sangat luar biasa. Pasti dia akan tidak eman-eman untuk Tuhan. Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi mari kita benar-benar mau merenung di hari Pentakosta ini. Apa yang sudah kita terima dari Tuhan, berapa persenkah sudah kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan? Jadi mari kita benar-benar mau menjadi pribadi yang diubahkan oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena kita sudah benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang selanjutnya Bapak Ibu, yang ketiga, ketika orang-orang percaya atau para murid waktu itu dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi atas mereka? Kita perhatikan di ayat yang ke-14 sampai 21, di mana para murid bangkit dan Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9, tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Artinya apa di ayat 14 ini? Saya melihat
Di ayat yang ke-14 ini, ketika para murid secara khusus Petrus penuh dengan oleh Roh Kudus, maka Petrus berani menyatakan kebenaran. Amin. Apa yang terjadi ketika para murid berbicara dengan bahasa-bahasa lain? Ada banyak respon waktu itu. Beberapa respon, tidak banyak. Ada yang kagum, ada yang tercengang-cengang, ada yang terheran-heran, ada yang melongo mungkin, dan juga mungkin ada yang ngeweh mungkin, atau mungkin ada juga yang bertanya-tanya, bingung ke sana kemari. Tetapi ada juga yang menghina mereka. Mereka dianggap mabuk oleh anggur manis. Saudara yang dikasih Tuhan, Petrus dengan berani menyatakan kebenaran. Petrus mengcounter setiap orang yang meremehkan pekerjaan Roh Kudus dengan berani, dengan tegas Petrus menegur mereka. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang diberkati Tuhan, Petrus mengutip kitab Yoel di mana ada nubuatan tentang pencurahan Roh Kudus ini. Dan ini yang dipakai landasan Petrus untuk mengcounter orang-orang yang meremehkan pekerjaan Roh Kudus. Petrus berani menegur mereka. Petrus berani menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa apa yang dialami para murid itu bukan karena mabuk, tetapi oleh karena firman Tuhan akan digenapi. Nah, Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menyatakan kebenaran ini adalah bagian tugas saya dan saudara ketika hidup kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita tidak boleh jadi orang Kristen yang pengecut. Kita harus berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Jangan suam-suam kuku. Katakan ya jika memang ya, katakan tidak jika memang tidak. Landasan benar dan tidak adalah firman Tuhan. Selain dari firman Tuhan itu adalah salah. Menyatakan kebenaran itu penuh dengan resiko, Bapak Ibu. Bisa saja Petrus waktu itu dilempari orang dengan batu. Bisa saja waktu itu Petrus diseret oleh banyak orang karena menyatakan kebenaran kepada mereka. Tetapi Petrus tidak peduli dengan itu. Kebenaran harus dinyatakan. Kebenaran harus diberitakan. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasih Tuhan. Aplikasi untuk hidup saya dan saudara. Ketika kita mendapati ketidakbenaran terjadi di rumah kita, di gereja kita, di lingkungan kita, apakah kita berani menyatakan kebenaran itu? Apakah kita berani menegur mereka? Apakah kita hanya diam dan membiarkan saja? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tugas kita adalah menyatakan kebenaran. Jika memang suamimu salah, tegur dia. Jika memang istrimu salah, tegur dia. Jika memang pendetamu salah, tegur dia. Jika memang majelismu salah, tegur dia. Jika memang ada saudara-saudara jemaat yang salah, tegur mereka. Berani, Bapak Ibu? Berani tidak kita menegur mereka? Jika memang saudara-saudara kita keliru, tegur mereka. Tidak usah ragu-ragu. Karena kalau kita tidak menegur mereka, berarti kita tidak mengasihi mereka. Ibu, Bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah menyatakan kebenaran. Butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Mari kita terus berdoa kepada Roh Kudus, supaya kita diberikan kemampuan untuk berani menegur yang salah, menyatakan kebenaran kepada mereka yang keliru. Supaya apa? Supaya mereka hidup benar, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah kita yang mau mendengar firman Tuhan, mau merenungkannya setiap saat, setiap waktu, dan mau melakukannya setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.